Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Tekmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Para presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Tekmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Seskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Tetapi memang kan ada ikatan-ikatan yang emosional antara katakanlah utusan khusus dengan Pak Presiden yang tentu tadi ketika keliru, ketika salah ya harus diingatkan, dan itu menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lupa Mbak Ripana, Pak Presiden itu Pak Prabowo adalah presiden yang perhatian kepada masyarakat kelas bawah. Bagaimana peduli kepada pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang ojol. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kekeliruan yang berbeda dengan cara pandang Pak Presiden. Oleh karena itu ketika ditegur, ketika diingatkan ya harus langsung dilaksanakan oleh Gus Miftah. Nah, soal apakah ketika ditegur baru mau jalan, yaitu kembali kepada Gus Miftah sendiri. Tentu beliau yang bersangkutan yang paham dan tahu terkait dengan persoalan itu. Bukan hanya itu saja. Yang berviral saat ini yaitu video Miftah saat menyebut seniman senior Yati Pese dengan sebutan londe. Hal itu pun juga membuat ramai netizen. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Layu dadi lonte to niki. Kiriman kepala publik ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers, kebebasan pers, Pak. Dari masak aja. Kalau kepala babi udah dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Dengan santai ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. Awal media sempat menegaskan bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Hasan tetap dengan jawaban untuk dimasak saja. Ia tidak menanggapi teror itu sebagai ancaman pembunuhan. Sebaliknya, ia justru menyebut wartawan Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica tampak santai merespon teror tersebut. Ia seperti enggan merespon lebih jauh soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Menurutnya, hal itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Menurutnya, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan.
Hasan justru mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim memang benar teror atau hanya lelucon, sebab ia menilai redaksi Tempo justru menanggapi hal tersebut sebagai candaan. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama karena dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pimret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa, Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Gua salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, buka dari awal, udah bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen, padahal kenapa? Dia kan staf sus Menhan, lu pikir dia ngomong kayak gini inisiatif sendiri? Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Bapak Syafri Samsudin, kalau mau protes ke Pak Menteri. Seperti misalnya, Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont, kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Jangan kemudian pindah ke Fairmont, apalagi dengan alasan yang saya lihat di kumparan, alasannya katanya adalah karena pembahasannya panjang, butuh tempat istirahat. A, katanya cuma 3. Dan B, makanya rakyat menyetujui DPR diperbaiki jadi bagus, biar enak rapat di situ. Plus kan bapak-bapak anggota DPR dan ibu punya ruangan sendiri, bisa istirahat di situ juga. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Kenapa cuma internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut? Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Kenapa? Dan minta sekalian sama staf sus Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Majen Mariono, Majen Irham Waryohan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Majen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perum Bulog, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan. Mulai dari Corbuzier, jalan soal penerobosan itu mah gampang. Ya nggak, Det? Staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mendapatkan komentar menohok dari Komika Tanah Air terkait pernyataannya seputar aksi sejumlah aktivis yang menggerutuk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu. Menurut Deddy, sekelompok orang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak lalu mencoba menerobos ruang rapat secara paksa. Menurutnya, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan kekerasan anarkis. Menurut Deddy, Kemenhan akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukan merupakan kritik yang membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Hal itu menurut Deddy ilegal dan melanggar hukum dan mengancam sebuah proses demokrasi. Rapat di hotel pada akhir pekan lalu resmi konstitusional dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Menhan telah berkali-kali menegaskan bahwa dui fungsi TNI sudah dikubur sejak dulu dan arwahnya sudah tidak ada. Lagi pula, menurut Deddy, pada rapat kemarin di Hotel Fairmont dihadiri seluruh fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Namun, pernyataan Deddy Corbuzier tersebut mendapatkan respon dari banyak komika. Sorry, kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama Koalisi Sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim.